Loa Sukor. Ketemu lagi bersama kami berdua. Selamat datang di Galaxy Vivas. Ada Eve dan Drew yang akan mendiskusikan berbagai fakta tentang rumitnya kehidupan manusia dalam rangka melaksanakan tugas mata-mata kami di bumi. Check it out. Sebelumnya kami ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan loncengnya supaya tahu update terbaru kami. Terus juga tinggalkan komentar biar kita bisa bergibah bersama. Kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang cukup banyak sering kita lihat di jalan. Suatu hal yang kita sering pakai di jalan untuk melindungi kaki kita, yaitu sandal. Jadi benarkah sandal jepit itu menempati kasta sosial alas kaki terendah? Nah, itu mungkin menjadi suatu topik yang akan kita bahas lebih lanjut, mendalam dan cukup menarik, dan simak lebih lanjut ya. Sebelumnya nih pertanyaan pancingan. Kamu lebih suka sandal jepit, sepatu sandal, atau sepatu? Dan kenapa? Itu tergantung kondisi cuaca ya. Jadi kalau kita lagi di kondisi yang tidak sering hujan ya sepatu. Lagi kondisi yang tidak menentu, hujan kadang-kadang atau bahkan deras sekali ya. Untuk sepatu sandal sepertinya bukan suatu pilihan. Oh, kamu nggak suka pakai itu? Yeah. Karena kebanyakan cewek mungkin akan lebih memilih pakai sepatu sandal gitu. Yeah. Sepatu sandal tuh ya itulah, apa sih namanya, selop, terus yang pokoknya antara sepatu dan sandal jepit gitu. Tapi kalau aku sih emang lebih suka pakai sepatu sandal, karena kalau pakai sepatu tuh panas, kakinya tuh jadi bau. Nah, lucunya tapi kita kan tinggal di lingkungan manusia yang cuacanya tuh musimnya tuh tropis. Nah, ada suatu teori nih. Jadi kalau di musim tropis, kita lebih cocoknya tuh pakai sepatu tanpa pakai kaos kaki. What? Iya, jadi kaos kaki itu kan untuk menghangatkan. Karena di musim yang tropis itu banyak ya debu-debu tanah-tanah yang terbang-terbang lah gitu, mabur-mabur lah gitu. Nah, itu secara teoritis masuk akal. Masuk nggak sih? Jadi kan, wah, tropis nih, banyak tanah di mana-mana ya pakai sepatu. Melindungi kaki biar nggak kering juga nggak sih? Iya, biar nggak kering juga. Iya ya. Kalau jadi panas. lebih, cuman antara sepatu dan sandal memang itu pasti ada pro dan kontranya gitu kan. Ada yang kadang memilih tidak memakai sandal karena takut gampang kotor. Nanti kan di antara sela-sela kukunya nanti bau banget ya, ada kotorannya itu. Kamu suka ini ya kalau ini bauin? Kagak. Ya jarang-jarang sih gitu. Intinya. Tapi kamu tahu kan? Ya pernah, siapa yang belum pernah seperti itu, kan? Iya, selalu juga. Bahkan banyak berseliweran komik-komik. Intinya hanya membahas kotoran di sela-sela kaki, kuku kita gitu. Kuku sih, itu bau banget emang. Jadi mungkin pertimbangan yang tepat lebih memakai sandal atau sepatu biar mana yang lebih menjaga dan merawat kaki kita gitu mungkin. Kalau mandi kakinya tuh disabuni, jangan cuma badannya doang. Oh, iya. Ada tau orang yang lupa nggak sampai telapak kaki gitu. Iya sih. Ayo, kamu sampai telapak kaki nggak? Sampai. Kalau sabunnya. Sampai sela-sela kuku, iya. Sela-sela jari, iya. Gitu. Wah, sangat manicure, pedicure. Sebagai background knowledge gitu, kita bahas tentang perkembangan sandal jepit ya, sejarahnya gitu. Jadi di sini dari artikel independent.co.uk sama britannica.com, sandal jepit itu tuh udah mulai ada sejak zaman Mesir kuno, dan kita bisa lihat kalau itu apa sih, ada mural-mural. Hieroglif. Namanya hieroglif.
Iya, kalau di Mesir kuno ya hidroglif Oh, itu ya. iya. Kamu bisa lihat, iya kamu bisa lihat sendal-sendal jepitnya gitu di situ. Terus kalau kamu suka nonton apa sih namanya? Ya lukisan juga sih. Suka tentang mitos Yunani, Romawi kuno kayak gitu juga. Kamu bisa lihat lukisannya Hermes. Bukan merek tas ya. Ini yang dewa. Nah, itu dia pakai sendal jepit yang ada sayapnya. Iya, betul. Anti bocor. Gambarnya lukisannya Zeus pun juga pakai sendal jepit. Oh iya, kamu ngeliatin. Legenda-legenda kuno gitu. Tapi yang lucu kan itu si Hermes ada sayapnya. Iya. Nah, terus dia sendal jepit itu terus berevolusi dan muncul kembali itu di Jepang. Nah, di sana umumnya bisa dibuat dari macam-macam sih, tapi umumnya dari jerami. Terus dikenal dengan yang tradisional itu namanya zori. Wibu kamu mungkin lebih tahu soal ini. Bukan saya alumni Wibu. Alumni, udah senior. Dia zori ini merupakan bagian dari kostum tradisional Jepang yang formal. Jadi mereka menikah atau upacara-upacara lainnya itu pakai kimono dan zori gitu. Di sana kan ada zori itu kan dari biasanya yang alasnya tuh yang rata. Tapi ada juga yang tau nggak kayak kalau sendal masjid buat wudhu teklek itu yang ada kayak itu disebut juga sendal ya? Iya, tapi di sana itu lebih informal daripada si zori karena dipakainya biasanya sama yukata bukan sama kimono gitu. Terus berkembang terus ini si sendal jepit terus mulai disebut sebagai flip-flop itu pada tahun 60-an sebagai fashion statement karena makin terkenal dan digunakan biasanya saat musim panas supaya kelihatan keren gitu. Namanya flip-flop ya? Kan ada yang bilang apa sih sandals, flip-flop. Tapi kalau sandal itu tuh lebih umum bukan yang jepit. Kalau flip-flop tuh yang jepit biasanya. Oh, flip-flop jepit bukan sandal yang jepit. Oh, setahu sandal yang jepit sih, yang tengah-tengahnya gini. Ya iya, flip-flop yang sandal yang sandal jepit. Gimana sih maksudnya? Sandal itu kan yang dijepit kan? Atau flip-flop yang dijepit, yang ada tengah-tengahnya buat V gitu. Loh, lah iya kan? Sandal jepit tuh flip-flop kan? Gimana enggak, sih? maksudnya bedanya dari sandals dan flip-flop. Apa bedanya apa? Tadi kan aku nangkapnya sih kayak sandals itu yang V yang dijepit. Kalau flip-flop tuh yang kayak kita pakai selop tuh loh. Kayak... Oh bukan flip-flop yang sandal jepit. Oh gitu. Nih. Jadi ada merek terkenal pertama namanya Havaianas. Dia muncul tahun 1962, diproduksi oleh perusahaan milik orang Brazil. Nah dia tuh terinspirasi dari zori. Dan dia booming karena bisa dipakai oleh segala usia, gender, dan budaya. Terus kalau misalnya mikir nih, berarti emang sesuai sama perkataan kamu tadi. Kalau sendal jepit itu kan Brazil tropis ya, dan di sana berkembang dengan pesat gitu loh di tahun itu. Itu hubungannya juga mungkin karena cuacanya panas, dia lebih nyaman gitu pakai sendal jepit. Tapi ini lucu nih yang kenapa kamu ketawa? Yang sebelumnya nih ada ternyata orang Romawi itu menaruh untuk tali sandal jepitnya di kaki jari kedua ya berarti ya. Berarti kan ini jempol, kaki, ini telunjuk kaki, di tengah baru gitu ya? baru ada talinya. Ini orang Romawi nggak punya sense of apa ya kayak comfiness. Ya mungkin menurut mereka itu comfy. Lah, stiletto kagak comfy, Joy. Tapi tetapnya dipakai sama orang-orang. Maksudnya yang high heels gitu kan. Comfy-nya sebelah mana, sakit. Ini orang Mesopotamia naruhnya di jari kaki ketiga. Jadi setelah jari kaki ketiga. Jempol, terus telunjuknya, nih tengahnya baru sini. Tinggal 2 jari. Kasihan banget ya. Kayak kalau anak kecil salah pakai sendal gitu ya berarti ya. Kasihan banget ya. Berarti sendal jepit kita
kan dipakainya di antara jempol sama telunjuk nih. Kalau dipakai sama orang Mesopotamia berarti dibalik. Dibalik. Kanan Ya. sama kirinya. Iya. Nggak apa-apa, kita nggak judging sih. Kamu Standar sekarang mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Di occasion apa aja kamu pakai sendal jepit? Semua occasion sih pada ini. Oh ya, kamu nikahan pakai sendal jepit? Bisa. Serius? Serius. Nggak dimarahin sama yang nikah? Enggak. Kamu caper ya di pernikahanku gitu? Tergantung nikahnya siapa. Kalau teman dekat itu ya sendal aja. Sendal jepit Nggak loh? apa-apa. Iya. Serius? Serius. Kalian pakai sendal jepit di nikahan teman kalian? Kan Kan ada banyak. Iya. Ada beberapa jenis sendal jepit, maksudnya yang kayak mungkin yang model kulit. Iya. Jadi yang Oh, makna dari sandal, iya. sandal jepit itu nggak selalu tentang yang Swallow. Swallow. Iya. Aduh, ini sponsor ya bisa ya. Gitu. Oh ya. Oke. Berarti tergantung ininya juga ya, model sendalnya juga ya. Kalau sendal kulit nggak apa-apa. Tapi tetap nggak sopan. Kamu kuliah pakai sendal jepit nggak diusir sama dosenmu? Kalau jurusanku diusir, cuman jurusan sampingku nggak diusir. Sampingmu tuh mana? Nah, Oh iya. Di tempatku tetap diusir tuh kalau pakai sendal jepit. jadi orang-orang teknik kan kadang yang penting datang pakai kemeja, bawahnya nggak penting, nggak peduli. Nggak bawa celana. Celana pendek gitu. Dimarahin sama dosen gitu. Jadi ini pernah nggak sih? Ini kasusnya mungkin lebih ke sendal jepit yang kasta ini ya, bukan yang kulit ya. Kita ngomongin yang sendal jepit yang biasa gitu, pada umumnya gitu. Pernah nggak malu pakai sendal jepit? Pernah gitu sih. Pernah. Aku nggak pernah. aku nggak pernah. Nggak Sumpah? Pas ngapain? Ya pas lagi biasanya habis kepanasan itu kan kering. Terus? Oh, kakinya kelihatan. Terus kakinya kelihatan Iya, jelek. buluk gitu ya. Iya sih. Habis panas-panasan nih motoran juga. Iya. Udah kena debu, kena sinar matahari terus. Belum belang. Belangnya bentuk ini Iya. kali ya, tali ini. Aku pernah. Kalau perjalanan jauh mah nggak pernah kepikiran pakai sendal jepit. Sorry. Aku kedingin pakai sendal. Ih, belang lah itu pulang-pulang. Tapi yang kalau misalnya lagi apa nih ke mall gitu, terus pakai sendal jepit kelupaan gitu, pakai sendal jepit yang buluk banget, malu nggak? Enggak. Nggak ya? Wah, di sini seruangan orang nggak ada yang tahu malu ternyata. Aku juga enggak. Kayak ya udah gitu. Bahkan ada ini kan, pernah ada kata-kata ciri-ciri orang sukses masuk ke mall hanya menggunakan Kaos kaos, yang sendal jepit. kaos celana pendek dan sendal jepit. Amin ya Allah. Iya. Oke. Tapi kadang ada juga orang yang malu gitu. Kayak misalnya aku sih yang sering dimarahin sama teman-teman karena aku terlalu bodo amat sama penampilanku gitu. Terus ke mall pakai sendal jepit. Ya udah, kamu tuh dilihatin orang-orang pakai sendal jepit gitu. Sering denger gak sih komentar-komentar yang kayak gitu gitu? Iya, sering. Kenapa sih sendal jepit tuh harus dipersalahkan, guys? Apalagi yang dari rubber gitu, yang dari karet. Ya, karena kelihatan murah. Kadang ya murah itu menjadi suatu kasta tersendiri. Iya. Berarti sendal jepit itu sekarang maksudnya posisinya tuh sebenarnya bukan karena dia sendal jepit sebagai jenisnya gitu Iya, yang bukan. dipandang sebelah mata, tapi lebih ke itu karena dia murah. Jadi dari segi ekonominya dong. Jadi kalau misalnya sendal kamu mereknya Viper atau Eiger, sebut aja semua merek di sini. Ayo sponsori kami. Terus habis itu pakai yang merek-merek Gosh dan sebagainya gitu-gitu. Iya, kalau sendal jepit mereknya Supreme gitu dipamerin, mau digantungin di leher juga nggak apa-apa. Tapi aku pernah lihat sandal jepit yang harganya sampai 60. Apa? 60 juta. Sandal jepit. Oh, sendal jepit 60 juta. Mereknya itu ya, kayak
Aku nggak tahu merek sendal yang mahal. Ada itu merek terkenal apa ya? Hafan, nggak tahu lupa. Pokoknya ya ada gitu. Jangan yang tadi. Barang-barang habis. Oh, high beast. Berarti benar. Jadi tergantung sendal jepitnya itu tuh punya nilai ekonomi atau enggak gitu. Cuma kalau di sini di sekitar kita itu tuh kenapa sih dianggap nggak sopan gitu loh di antara sendal-sendal yang lain? Kayak kalau pakai sepatu atau sepatu sendal ke kampus tuh boleh, di nikahan oke. Tapi kalau pakai sendal jepit, sebenarnya kayaknya sih sendal jepit merek apapun masih kayak kok kan pakai sendal jepit sih gitu. Emang kamu mau nyinom? Tahu gak sih nyinom tuh kalau di Bandu-bandu. kalau di sini di Jawa ya terutama itu tuh buat bantu-bantu kayak semacam jadi waiter. Tapi itu sebenarnya kastanya tuh nggak yang terus direndahkan gitu, nggak, tapi biasanya ngebantu tetangga gitu yang punya hajat gitu. Jadi suka dikatain kayak kamu ini dong apa namanya kalau di nikahan tuh yang sopan dong, pakai bajunya pakai sepatunya yang bagus gitu, jangan pakai sendal jepit tuh kenapa gitu. Karena pada akhirnya kultur sopan dan tidak sopan itu beda di tempatnya. Jadi melihat di mana kita dari Pak Galaxy Vivas itu kan tidak melihat kultur yang berbeda-beda. Katakanlah kalau di sini di Jawa, terus kemudian apakah kemudian pakaian atau sandal yang kita gunakan tuh di daerah yang lain apakah juga sama nilainya terhadap nilai kesopanan ya, itu kan berbeda ya pada akhirnya. Nah apa yang kita bahas tadi kan merujuk ke sistematis budaya tentang bagaimana orang-orang melihat sopan gitu. Makanya kayak kalau di Jepang itu justru dipakai untuk acara resmi gitu loh. Sangat-sangat bangsawan misalnya katakanlah. Nah ini ada satu fun fact. Ini aku baca tadi dari Britannica.com nih kayak ke sumbernya. Dengan munculnya agama Kristen, sandal kemudian kayak dipandang sebelah mata. Karena para pemimpin gereja berpikir bahwa sandal membuat kaki wanita terlihat terlalu telanjang. Berarti kaki itu sebenarnya dulu di Kristen juga termasuk aurat dong ya? Di Korea juga gitu, masih sampai sekarang kayaknya. Soalnya di dalam rumah aja pakai kaos kaki. Ada tangan gue. Iya, kalau kamu nonton drakor, kok kamu nggak pakai kaos kaki sih gitu? Itu untuk menghindari food fetish mungkin. Jaka Tarub dong. Kok Jaka Tarub sih? Siapa di ini di Jawa ada mitos yang ngelihat kaki cewek, fetish ngelihat kaki cewek. Nggak ngerti itu. Kan Aro, semua kan dedes nih. Kan dedes. Ngelihat kaki. Mungkin untuk menghindari hal-hal kayak gitu ya. Nggak, maksudnya kayak ya kalau misalnya di sini di Indonesia gitu, orang tuh nggak mempedulikan itu. Maksudnya ada kaum di sini sih Muslim ya kebanyakan itu yang memilih untuk nggak pakai sendal jepit karena memang itu menampakkan aurat gitu. Makanya mereka lebih memilih pakai yang sepatu sendal atau sepatu sekalian untuk menutup kaki gitu. Tapi di sini tuh lebih banyak Muslim yang ya udah mungkin karena lebih ke masalah cuaca di sini itu kita akhirnya lebih pakai sendal jepit gitu. Sendal jepit tuh nggak apa-apa gitu. Terus kalau di Korea karena cuaca juga nggak ya? Soalnya kan di sana sepatu dingin. sih sepatunya Iya kan? cuaca. Terus Jepang, gitu. Jepang kan masih di bawahnya Korea tuh, jadi masih lebih hangat gitu lah ya dibandingin Korea. Itu jangan-jangan juga karena mungkin juga masalah cuaca kan? Bukan cuaca ding, iklim. Tapi itu iya sih, beda-beda juga sih. Ada yang di dalam rumah suka disuruh pakai kaos kaki. Di Amerika bahkan harus Di Amerika iya. pakai sepatu malahan yang masuk ke rumah gitu. At least pakai kaos kaki sih kayak
kayak nggak boleh gitu ngeliatin kaki. Lucu Ngomong, banget ya. ini ngomong-ngomongin tentang footwear untuk di kaki itu nanti erat kaitannya dengan negara mana yang warganya itu kakinya paling bau. Kamu Jadi mikirnya gitu. ada mau? Ya, iya bisa jadi ada, kayaknya ada. Belum aku cari. Orang Amerika susah katakanlah bahkan di rumah tuh pun pakai kaos kaki pakai sepatu. Kapan nyuci kakinya gitu kan? Pas mereka mandi nggak ya? Mandi doang, cuman terus Bahkan jarang mandi. sirkulasi udara di kaki itu kan penting untuk menghindari bakteri dan Tapi kuman-kuman. kan tergantung ini lagi, iklim lagi. Biasanya lebih panas, lebih lembab, dan lebih bau kakinya gitu. Iya. Oh my god, lucu banget kita ngomongin sendal jepit. Oke, itulah pembahasan mengenai sendal jepit dan berbagai macam alas kaki. Ya, tapi buat jadi kesimpulan, mungkin lebih ke satu, sendal jepit itu makin kesini makin beragam. Dipandang sebelah mata tuh bukan karena lebih ke jenisnya, tapi lebih ke nilai ekonomisnya. Kalau kamu pakai swallow, kamu nggak boleh ke nikahan gitu. Tapi kalau sendal jepit kamu mereknya yang mahal gitu, itu nggak apa-apa. Kecuali kalau pakai swallow buat pergi Jumatan, hati-hati nanti nggak nemu baliknya Soalnya sama sih. sama semua, malah nanti kan hilang sendalnya. Terakhir. Kalian kalau Jumatan, misalnya pakai sendal Eiger sama sendal swallow, persentase hilangnya tuh lebih banyak Eiger atau swallow? Swallow. Masa sih? Ya swallow. Kenapa? Kan Eiger lebih mahal. Lebih pertama lebih karena orang itu pas pulangnya mengambil sendal yang mirip tapi lebih bagus. Gitu, jadi bukan hilang tapi terganti gitu loh. Jadi ganti sendal yang lebih bagus. Astaga. Terus yang sisa yang jelek-jelek, kumuh-kumuh itu. Ih. Oke, Sering banget itu. Astaga, mungkin kalian punya cerita kalian sendiri tentang sendal jepit dan Jumatan dan acara-acara lainnya ya di Indonesia. Boleh tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya tahu update kita di episode-episode berikutnya. Oke. The more you know, see you in the next episode.